B 阶段，试炼它等级就会达到2.6。但不足以打破坎迪斯的记录，必须冲至 C 阶段。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 431 sampai 432 atau episode 457 sampai 458. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Lu Feng yang bersembunyi menggunakan kekuatan kloningan Mosanya, dan berubah menjadi sebuah batu hitam. Sementara itu di alam semesta virtual semuanya merasa tidak percaya dengan keberhasilan Lu Feng, yang telah berhasil membunuh tingkat kaisar level rendah. Semuanya membicarakannya. Saat itu lapis baja ungu sedang menatap yang lain. Baik itu ras manusia atau ras lain, dengan mengatakan, semuanya sesuai dengan aturan. Karena dia memenuhi semua persyaratan, kita harus menerimanya. Setuju, ucap sejumlah besar prajurit setuju. Aliansi Hong hanya menerima pejuang absolut sejati. Jika seseorang dapat mengandalkan harta atau teknik khusus untuk membunuh seorang kaisar rendah, itu masih membuktikan kekuatannya. Namun, yang aku khawatirkan adalah bahwa mungkin pejuang yang membunuh kaisar rendah. Dan pejuang itu tidak tercatat dalam sistem tentara. Tentu tentara akan menganggapnya sebagai kontribusi Luo Feng. Bentuk kehidupan hijau giok berkata dengan suara yang tajam. Karena itu, aku meminta untuk melihat rekamannya. Melihat rekaman akan membuktikan segalanya. Kamu Ksatria Zen, ambil rekamannya. Banyak prajurit melihat manusia lapis baja ungu. Melihat rekamannya berada di luar wewenangku. Manusia berarmor ungu berkata, aku bahkan belum melihatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku secara pribadi memintanya dari sistem militer. Tapi otoritasku terlalu rendah. Aku gagal. Dia bahkan bukan seorang ksatria, bagaimana bisa videonya begitu sulit didapat? Ola yang awalnya sunyi memiliki lebih dari 100 prajurit segera mulai berdebat. Jelas bahwa kurangnya otoritas untuk rekaman ini adalah sesuatu di luar pemahaman mereka. Pria lapis baja ungu berkata, ini adalah tingkat otoritas yang ditetapkan secara pribadi oleh pemimpin kota kekacauan utama. Lebih dari 100 prajurit semuanya terdiam, saling melirik, ketika mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Aliansi Hong adalah aliansi kuat yang dibuat dari banyak pejuang ras lain yang dipimpin oleh manusia. Dengan manusia sebagai pemimpin, pemimpin kota kekacauan utama menduduki peringkat 3 teratas dalam kemanusiaan. Otoritas dan kekuatannya dalam aliansi Hong hanya bisa dibayangkan, dan untuk tingkat otoritas yang dia tetapkan, para ksatria yang hadir tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tingkat otoritasnya sangat tinggi. Selama dia menginginkannya, kurang dari 3 di aliansi bisa melihat rekaman. Ada keberatan untuk menerima Luo Feng, ucap raksasa lapis baja ungu sambil matanya melihat ke sekeliling. Tidak ada. Sepakat. Sepakat. Mereka semua dengan cepat mengangguk dan melupakan tentang rekaman itu. Karena semua orang setuju, aku akan segera mengatur tim untuk mengundangnya secara resmi ke aliansi Hong. Raksasa itu mengangguk dan menghilang. Yang lain mulai menghilang juga dan dalam sekejap, hanya 108 kursi kosong yang tersisa. Sementara itu di benua utama Yanji, serang dan hancurkan semuanya, ucap Ciweika berseru sambil mengertakkan giginya. Kurungan segi 6 segera menembakkan cahaya putih yang berkumpul menjadi laser. Setiap balok memiliki setidaknya 10 kekuatan puncak sektor penguasa, dan lebih dari 100 diantaranya menghancurkan segala sesuatu di daerah itu. Batu dan logam yang kokoh langsung tereduksi menjadi tidak ada apa-apanya melawan laser ini, hanya beberapa yang menjadi serpihan dan bahkan yang lebih kecil tidak dapat rusak. Kemudian seberkas cahaya menghantam Mosa yang berubah menjadi batu, ini setelah 10 kali kekuatan puncak penguasa sektor, dan tubuh Mosa hanya puncak penguasa sektor. Setelah menjadi batu, pemahaman hukumnya dan lain-lainnya menjadi tidak berguna. Seketika batu itu pun terbelah menjadi terbuka, dan bagian yang tersisa menjadi debu. Terus menyerang, hancurkan semuanya menjadi debu.
Qi Weika mulai memeriksa informasi dengan jelas dari dunia segi enamnya. Kaisar Giok Hitam, dia berkomunikasi dengannya. Sementara itu Giok Hitam menatapnya, matanya dingin di balik topengnya. Aku ingin menyusahkan kamu untuk mencari Kaisar Roh Maut, kata Qi Weika. Ketika kami mendapat laporan dari Kaisar Black Grace, aku segera mengundang Roh Kematian. Dia sudah berada di ruang di atas benua utama Yanji. Dia berteleportasi di sini melalui negara dewa. Ini adalah koordinatnya. Seketika itu juga Black Jade pun menghilang. Qi Weika merasakan tamparan, kebencian dan ketidakbahagiaan. Aku pikir Black Grace, sebagai Kaisar Puncak tidak akan memberi aku informasi palsu. Aku segera memberitahu Roh Kematian. Sekarang dia telah diteleportasi melalui negara dewa. Jika dia datang ke sini tanpa alasan, aku tidak bisa untuk tidak memberikan apa-apa kepadanya. Untuk membuat teleport Kaisar Puncak melalui negara dewa. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia secara alami harus memberikan beberapa hadiah untuk memuaskannya. Setelah beberapa detik, kemudian dua siluet muncul. Sebuah giok hitam bertopeng pendek dan Kaisar Roh Kematian bersisik bermata seribu. Tekanannya yang tak berbentuk menyebabkan Qi Weika merasa tidak nyaman, bahkan Black Grace merasa terkejut. Keduanya adalah Kaisar Puncak, tetapi perbedaan kekuatan masih besar. Roh Kematian kuat di sisi jiwa, dan ada banyak kaisar yang terbunuh di tangannya. Dengan begitu tentu saja posisinya lebih tinggi. Di mana Kaisar Sayap Perak itu? Dia bertanya. Mendengar itu Qi Weika merasa malu. Tiba mereka semua merasakan ada getaran ruang angkasa. Black Jade dan Black Grace secara bersamaan merasakan getaran luar angkasa. Getaran akrab ini, untuk dua yang tahu cara teleportasi, mereka langsung menyimpulkan, ada seorang prajurit yang berteleportasi. Seorang prajurit berteleportasi. Black Grace berkata dengan dingin, aku akan mengunci ruang di sekitar kita. Segera kemudian, Black Grace yang telah menyaksikan di sebelahnya merasa agak bersalah karena mengambil harta bernilai 200 juta nila, saat mereka mencari Kaisar Sayap Perak. Dia tidak mungkin mengembalikannya, tentu saja dia ingin mencoba untuk terus membantu menemukan Kaisar Sayap Perak. Dia telah lama menyiapkan energi abadi di sekitarnya. Dia kemudian mengaktifkannya menjadi untaian abadi yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring laba-laba, mengunci area sekitar 30 juta kilometer. Kaisar Sayap Perak ada di sana. Qi Weika dengan mudah mendeteksi, dia ada di dalam kurungan segi 6. Kurungan juga mengunci dua target. Qi Weika sangat bersemangat. Di sampingnya adalah teleportasi yang abadi yang menyelamatkannya terakhir kali, Kaisar Bintang Fantasi. Ini fantasi bintang dari perkemahan manusia. Black Jade dan Roh Kematian dipenuhi dengan niat membunuh, sementara Qi Weika juga bersemangat. Qi Weika, gunakan kurungan segi 6 kamu untuk menghentikannya. Dengan penguncian ruang, mereka tidak akan bisa berteleportasi lagi, dan hanya bisa terbang. Dengan kurungan segi 6 yang menghentikan mereka dalam jarak sejuta kilometer, kita dapat dengan mudah menangkap mereka. Black Jade sangat bersemangat, karena dia mengantisipasi hadiah dari penangkapan. Dipahami, ucap Qi Weika sangat bersemangat. Black Grace berdiri di samping, menggunakan penguncian ruang untuk membantu, berkomunikasi, Qi Weika, dengan ini, kita bahkan. Haha, Black Grace, terima kasih. Qi Weika sangat berterima kasih. Black Grace dan Black Jade telah menyebarkan energi abadi mereka untuk memindai. Namun Black Jade tiba-tiba pergi untuk mengundang Roh Kematian, dengan itu, hanya untuk Black Jade untuk menyebarkan energi abadi ketika memindai, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kecepatan penyebaran energi abadi hanya kecepatan cahaya maksimum. Namun Black Grace sudah ada di sana selama beberapa waktu dan mempertahankan pemindaiannya. Oleh karena itu, ia bisa melepaskan penguncian ruang tercepat. Kaisar Sayap Perak, ada masalah. Star Fantasy tersenyum lembut. Suaranya bergema dalam pikiran si binatang bertanduk emas. Saat dia berteleportasi di sini, ruang itu terkunci sepenuhnya, dia tidak bisa berteleportasi. Hahaha, tidak masalah, kita tidak bisa berteleportasi tetapi mereka juga tidak bisa berteleportasi. Binatang bertanduk emas menjawab, tetap dicakar aku, mereka tidak bisa menangkap kita. Aku pernah mendengar tentang kecepatan legendarismu, kita akan bergantung padanya, kalau begitu, Star Fantasy tersenyum. Sayapnya yang melambai mengepak dan dia mendarat di skala cakar binatang itu, energi abadi dengan ukuran yang mengikatnya dengan erat.
Ayo pergi, binatang itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan serangan, meninggalkan bengkok di ruang di sekitarnya, saat melaju ke kecepatan yang mengejutkan. Seketika, untaian putih yang tak terhitung melilit lingkungan binatang itu. Meskipun itu tidak seperti benang ungu dari 9 negara dewa absolut, benang ini hanya memiliki 1/1000 dari kekuatannya, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak. Meskipun itu tidak bisa menghentikan binatang itu, namun itu dapat memperlambatnya. Tidak baik, binatang itu melambat dengan roh kematian. Black Jade dan Chi Weika mengejar di belakang, bersama dengan Black Grace yang menyaksikan dari tadi pertunjukannya. Hahaha, sayap perak, kamu tidak bisa melarikan diri. Binatang itu menoleh ke belakang dan dengan mudah melihat ratusan ribu kilometer jauhnya, ada 4 titik kecil yang menutup jarak dengan cepat. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan celah besar muncul. Kemudian dia terbang, namun penguncian ruang Black Grace ada di mana-mana. Roh kematian, Black Jade, Chi Weika dan Black Grace semuanya secara bersamaan terbang ke arah celah tersebut, kurungan segi 6 dengan mudah merobek ruang dan menusuk. Sementara itu di dalam celah di dalam ruang angkasa, keenam kapal piramida itu seperti batu kokoh yang tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang gila, mempertahankan kurungan mereka. Black Grace mempertahankan kunciannya, namun bagian ruang, membuat yang lain semuanya melambat. Bagian yang tak terhitung jumlahnya ada di sekitarnya, tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka semua. Dan sangat terpengaruh pada kecepatan penerbangan mereka. Seketika itu, binatang itu melolong bahagia, mengepakkan sayapnya. Binatang itu cepat seperti iblis, sama sekali tidak terpengaruh oleh aliran ruang gila di dalamnya. Aliran ruang gila tidak memengaruhinya. Itu tidak mungkin, roh kematian yang tenang terkejut. 2 kaisar lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa sayap Sawu memiliki energi ruang sendiri. Juga, melepaskan bentuk kedua akan memungkinkan binatang buas untuk mengontrol pergerakan ruang di sekelilingnya. Sekarang hanya pada bentuk pertama, meskipun itu tidak bisa mengendalikan aliran, itu masih bisa dengan mudah terbang di dalamnya, dan tidak terpengaruh olehnya. Seperti ikan di air, itu mengepakkan sayap peraknya dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun kurungan segi 6 mempengaruhi binatang itu, aliran ruang mempengaruhi Chi Weika dan yang lainnya, dan efeknya pada Chi Weika adalah yang terbesar. Dia menyaksikan dengan jelas, saat binatang perak besar itu terbang semakin jauh, keluar dari area kuncian ruang Kaisar Black Grace. Setelah itu, mereka berteleportasi, dan menghilang. Bajingan, Chi Weika melolong tidak puas. Semua kaisar berhenti dan diam. Black Grace yang hanya ada di sini untuk bersenang-senang tidak bisa tidak berseru, mengesankan. Black Jade dan roh kematian menatap Chi Weika. Chi Weika, roh kematian menekankan, meskipun kita tidak ingin mengakuinya, dengan kekuatan kaisar sayap perak dan sekutunya, kita tidak memiliki cara untuk membunuhnya. Mendengar itu, Black Jade mengangguk. Sial, Chi Weika mengertakkan giginya dengan jijik. Jika bentuk 9 negara dewa absolutnya utuh terjalin, maka menggunakannya sendiri, ia bisa menghentikan kaisar sayap perak dan menghentikannya melarikan diri. 9 negara dewa absolut telah melarang formasi untuk menghentikan prajurit. Saat itu ketika mereka bertempur, Chi Weika ragu-ragu untuk menggunakannya. Karena itu dilarang, setiap meterai berharga sekitar 1 miliar permata nila, oleh karena itulah, maka dia menjadi ragu-ragu. Bahkan mendapatkan kaisar puncak hanya membutuhkan biaya sebanyak itu. Keraguan itu, hanya membuatnya menjadi terlambat. Kemudian ketika binatang itu menggunakan tentara klan serangga dan melepaskan serangan terkuatnya sementara negara dewa memulihkan energinya, ia menghancurkan 1 kapal dan segera melemparkan rencana Chi Weika ke dalam kekacauan. Roh kematian dan Black Jade. Dia memandang mereka berdua dan berkomunikasi, ini adalah kesalahanku. Karena kami tidak memiliki cara untuk menghadapinya saat ini, kami akan menyerah. Sedangkan untuk kamu berdua telah menunjukkan upaya. Roh kematian bahkan bergegas dari menara bintang, aku akan membalas kalian berdua. Tatapan Black Jade dan roh kematian menjadi lebih lembut. Mereka telah bekerja keras. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan kaisar sayap perak, mereka tidak meminta perjanjian imbalan awal. Namun mereka masih layak untuk diberikan imbalan. Sementara itu di dunia virtual otomat. Setelah memberikan imbalannya kepada kedua kaisar, Chi Weika tiba di kamarnya dan duduk di kursi campuran emas, melihat informasi di layar. Rencana ini akan memiliki tingkat 99% membunuh kaisar sayap perak. Chi Weika mengungkapkan tatapan sedih.
Namun, itu akan membuat aku menghabiskan hampir semua uang aku. Apakah itu layak? Aku benar-benar bisa menurunkan diriku untuk meminta tuanku membangun kembali kapal ke-9. Bahkan sepenuhnya membangunnya kembali, hanya akan menelan biaya beberapa miliar permata nila. Namun rencana itu akan membuat aku kehilangan hampir semua uang aku. Qi Weika bermasalah. Dia telah memberi dua kaisar masing-masing sekitar 200 juta permata nila. Tanpa keberhasilan, ini cukup murah hati. Itu berarti bahwa pengeluarannya sejauh ini masih tidak sebesar itu, hanya beberapa ratus juta permata nila. Namun, rencana baru ini sangat mahal. Bahkan jika aku tidak menggunakannya setelah membelinya, aku bisa menjualnya. Bahkan jika itu tidak bertentangan dengan kaisar sayap perak, itu akan menjadi kartu as yang lain. Dia menggertakkan giginya, aku akan mendapatkannya. Kemudian dia segera mulai menyusun rencananya. Perkumpulan ras robot bergantung pada senjata mereka untuk pertempuran. Karena itu, seseorang harus memiliki kekayaan yang cukup untuk membeli senjata yang kuat untuk menghadapi prajurit yang lebih kuat. Bahkan jika seseorang memiliki cukup kekayaan untuk membeli basis Dewa S3, bahkan seorang ksatria tidak akan bisa berurusan dengan mereka. Satu serangan akan membunuh kaisar puncak tanpa keraguan. Ini adalah kekuatan senjata otomat. Namun demikian itu sangatlah pemborosan. Sementara itu Sin kemudian berpindah ke dalam sungai yang tak berujung, di benua utama Yanji. Kaisar sayap perak, dan Kaisar Star Fantasy muncul di kedalaman sungai. Kaisar Star Fantasy, terima kasih atas bantuanmu. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh rendah. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya berteleportasi. Suara Star Fantasy lembut, sayap buramnya mengepak dengan lembut, ketika sosok iblisnya muncul dan menghilang. Dia tertawa, untuk secara pribadi melihat Kaisar sayap perak melepaskan teknik terbangnya dalam celah ruang, itu manfaat tambahan bagi aku. Benar, Kaisar sayap perak, melihat cara kamu terbang, secara teori, kamu seharusnya sudah bisa berteleportasi. Tanya Fantasi Bintang, aku telah memahami bagian dari teleportasi, bersama dengan kombinasi ruang, keduanya dikombinasikan menciptakan metode terbang khusus. Aku sudah menghabiskan waktu untuk ini. Namun nanti, aku akan dengan cepat memahami teleportasi sepenuhnya. Binatang itu menjawab. Star Fantasy terkejut, menjawab dengan hormat, menggabungkan teleportasi dan kombinasi ruang untuk membuat metode terbang. Aku dipenuhi dengan rasa hormat. Hukum antariksa memang terbagi antara teleportasi dan kombinasi ruang, dan pergerakan ruang. Setiap orang memiliki subdivisi tersendiri, teleportasi memiliki teleportasi mati, dan resonansi ruang bersama dengan kekosongan kontak dan banyak lainnya, hanya ketika seseorang sepenuhnya memahami segala sesuatu yang dia bisa teleportasikan. Ini hanyalah satu cara untuk melakukannya. Sama seperti bagaimana manusia dapat dipecah menjadi pria dan wanita, mereka juga dapat dipecah menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Menggunakan pola pikir yang berbeda, ada banyak cara untuk melakukannya. Ini adalah kombinasi dari semua hukum ruang angkasa. Oleh karena itu, mereka secara alami bisa dicampur bersama. Kamu melebih-lebihkan aku, kata binatang itu. Itu fakta. Dalam hal kecepatan sesaat, kamu adalah yang tercepat di antara semua kaisar yang pernah aku lihat, kata Star Fantasy. Terima kasih. Binatang buas itu tidak bangga sekali, karena tahu bahwa ini hanyalah kebohongan, katanya. Dengan prestasi yang cukup dalam hukum antariksa, ia dapat dengan mudah membuat sesuatu yang cocok. Dalam hal terbang, sebagian besar bergantung pada sayap sawu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Bintang Fantasi, Luo Feng kembali ke tubuhnya dan dengan cepat duduk di kapalnya. Dia terbang di langit yang luas, mencari basis baru. Saat terbang, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bersemangat. Dia membuat tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas memeriksa harta yang ditinggalkan pemuda sebelumnya. Dalam cincin dunia, pakaian hitam Luo Feng dan binatang itu muncul. Mosa Luo Feng memegang dua cincin dunia dan di dalamnya tergeletak harta karun milik pemuda dari ras nasi sebelumnya. Harta apa saja yang ada di sini yang dapat membuat tubuh bumi dan binatang itu merasakan panggilannya yang kuat, setiap sel melompat dari dalam. Mosa Luo Feng memegang cincin dunia yang mengeluarkan panggilan kuat itu. Binatang itu mengirimkan energi rohnya untuk memeriksanya. Pemuda lapis baja hitam itu sudah lama mati. Karenanya, jejak roh itu seperti air tanpa sumber, dan sangat lemah. Dan itu segera hancur dan energi roh binatang itu menusuk.
Sejumlah besar item muncul di tanah di hadapan binatang itu. Itu dia, binatang itu merasakan panggilan yang kuat, dan Luo Feng berpakaian hitam segera meraih item itu. Ini adalah papan logam lunak berwarna hitam dan terang, mengkilap. Ini mirip dengan papan logam hitam yang dia temukan kembali di bumi. Itu serupa dalam bahan dan ukuran, secara teknis, itu sedikit lebih besar. Papan logam hitam kedua, Mosa Luo Feng menahan napas, ini dia. Dia bisa merasakan prajurit dan baju besi jenderal. Harta karun luar biasa, yang tidak bisa ia dapatkan di dalam harta karun manusia, manual tanpa nama. Itu karena papan logam ini adalah akar dari warisan. Tidak heran panggilan itu jauh melebihi prajurit dan baju besi jenderal. Pikir Luo Feng, hanya bahan papan, lebih misterius daripada logam kelas G yang aku tahu. Itu harus memegang manual tanpa nama di dalam, mari kita berharap itu adalah volume kedua. Ucap Luo Feng mengantisipasi. Manual tanpa nama memiliki total 9 volume. Yang dia temukan di bumi membiarkan dia belajar hanya yang pertama. Papan kedua ini mungkin belum tentu menampung volume kedua. Sulit dikatakan, bahkan mungkin yang ketujuh atau kedelapan. Dengan begitu, tidak mungkin untuk mempelajarinya tanpa mempelajari volume sebelumnya. Itu harus berjalan teratur, seperti pemuda nasi itu, bahkan dengan papan logam ini, tanpa volume pertama, dia tidak punya cara untuk melatihnya. Binatang itu melolong dan melihat ke bawah, menggunakan energi rohnya untuk menembus papan logam hitam. Seketika itu juga, seutas kesadaran menembus pikiran Luo Feng. Ini mirip dengan ketika dia melakukan papan pertama di bumi, suara yang sama, setelah ilusi yang tak ada habisnya mengikuti, namun dalam hal kemauan, Luo Feng jelas lebih kuat daripada saat itu. Dia dengan cepat melewati mereka. Sama seperti sebelumnya, sejumlah besar kata memasuki pikirannya, membanjiri dirinya dengan informasi. Informasi ini lebih dari sebelumnya, total 59.103 kata inti. Rincian dalam satu ini melibatkan volume kedua, kelima dan ketujuh. Yang kedua dan kelima lengkap, sedangkan yang ketujuh hanya memiliki lebih dari 3.000 kata dan tidak lengkap. Sekarang, dari 9 volume manual tanpa nama, yang pertama selesai, yang kedua selesai, yang ketiga hilang, yang keempat hilang, kelima selesai. 4 yang tersisa hilang dan tidak lengkap. Hahaha, ini rejeki nomplok sejati. Aku selalu berpikir tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emas tidak cukup kuat, dan sekarang aku mendapatkan papan logam hitam kedua. Jilid kedua selesai, setidaknya aku bisa memulai pelatihannya. Mosa Luo Feng berdiri di samping, sangat bersemangat. Dan seketika itu, binatang itu mengangkat kepalanya dalam kegembiraan. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan mereka untuk menerobos keterbatasan gen mereka. Luo Feng belum pernah mendengar manual lain yang memiliki efek yang sama. Dengan statusnya saat ini, ia memiliki akses ke banyak manual, dan bahkan teknik yang dibuat oleh prajurit seperti pemimpin kota kekacauan utama. Namun, dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini adalah sesuatu yang seharusnya dihancurkan oleh hukum alam semesta. Untuk melatih volume kedua, aku perlu waktu. Luo Feng berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri. Volume pertama waktu itu membutuhkan waktu 3 bulan untuk tubuh bumi dan binatang bertanduk emas 29 tahun. Jilid kedua ini akan membutuhkan beberapa waktu juga, aku tidak terburu-buru untuk memulai sekarang, mari kita lihat harta apa yang dia miliki. Untuk mendapatkan papan black metal ini adalah rejeki nomplok baginya. Untuk seorang kaisar rendah yang dapat melepaskan waktu, dia mungkin memiliki harta lainnya di dalam. Dia menyimpan papan logam hitam kedua. Dia sekali lagi mulai memeriksa barang-barang lainnya yang ditinggalkan dengan hati-hati. Setelah sepenuhnya mencari dan mengambil harta yang ditinggalkan pemuda nasi, barang-barang menyebar lebih dari 10.000 km melintasi padang rumput yang luas. Meskipun jumlahnya banyak, hanya ada beberapa yang nilainya. Salah satunya, langsung menarik perhatiannya. Cahaya 29 cm 1000 tahun. Pakaian hitam Luo Feng menatap benda seperti laser, cahaya 29 cm ini tergeletak di tanah. Setelah diperiksa dengan cermat, dia bisa merasakan cahaya melengkung mengenai itu, dan secara alami ditarik. 1000 tahun cahaya, itu adalah item yang aneh, itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat senjata berbasis waktu. Bahan-bahan semacam ini kadang-kadang akan terjadi di dalam lubang hitam atau di dalam wilayah rahasia. Itu sangat berharga. Cahaya 29 cm 1000 tahun ini, biayanya setidaknya 3 miliar poin dalam harta karun.
Dia bergumam, prajurit nasi itu benar-benar memiliki harta seperti itu. Salju embun putih, 32 km, diameter 2,1 meter sampai 8,2 meter. 360 butir dari 9 butir cahaya. Setelah memisahkan barang, dia menjadi semakin bersemangat. Melihat bagaimana dia mengumpulkan begitu banyak bahan, dia pasti telah merencanakan untuk menempa senjata basis waktu yang kuat. Luo Feng bergumam, cambuk hitam itu terbuat dari bahan yang bagus juga, itu bisa berubah ukuran dan berbaur dengan hukum waktu, namun harganya hanya dalam 1-200 juta poin. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ini, hanya bahan saja akan menelan biaya sekitar 8 miliar poin, dan ini dengan diskon aku dan semuanya. Pemuda nasi itu mungkin harus membayar lebih banyak lagi, senjata yang akan ia hasilkan dari ini akan sangat menakutkan. Setelah mendokumentasikan semua item, Luo Feng tersenyum. Sangat bagus. Poin dan kekayaan yang terkumpul dari membunuh prajurit biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan hanya membunuh satu dengan latar belakang yang sangat besar. Tentu saja, semakin besar latar belakang mereka, semakin sulit untuk membunuh mereka. Pemuda nasi itu, dari sudut pandang Luo Feng, jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada Qi Weika. Pemuda lapis baja hitam, Qi Weika dan Luo Feng. Mereka semua memiliki latar belakang yang sangat besar. Jika mereka berhasil membunuh Luo Feng, sayap sawu, persenjataan dewa binatang, air suci Luoke, papan logam hitam, baju besi jenderal, mereka benar-benar akan menjadikannya kaya. Bahkan dengan latar belakang, ksatria di belakang pemuda lapis baja hitam dan Qi Weika tidak akan pernah berani menerobos ke dalam perang wilayah luar. Sedangkan untuk guru Luo Feng pemimpin kota kekacauan utama, dia telah mengatakannya sendiri, dia tidak ingin harus pergi menyelamatkan Luo Feng, setelah semua dia bisa melakukannya dengan posisinya. Namun itu agak memalukan, kecuali dia benar-benar dipaksa ke sudut, pemimpin kota tidak akan pernah datang. Rampasannya tidak buruk, Luo Feng mengangguk. Binatang buas di sampingnya menatap ke bawah pada bayangan sebuah item, tiba-tiba kristal yang tampaknya normal menarik perhatiannya. Dia melihat ke bawah, mata emas gelap menatap kristal di tengah-tengah item yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kristal bulat dan tampak normal. Luo Feng berpakaian hitam terbang ke sana dan menatap. Bola kristal bundar, dan itu seukuran bola sepak, tergeletak di tanah. Segera saja, energi dunia melayang di sekitar kristal sebelum menembusnya. Sama seperti energi dunia memasuki kristal. Tiba-tiba menyala, segala macam warna bersinar darinya, itu menembakkan cahaya ke segala arah, hampir seperti matahari yang menyilaukan, cahaya tak berujung menelan seluruh dunia. Di dalam cahaya, Luo Feng dan binatang itu merasa tidak nyaman dalam ruang dan waktu. Ya Tuhan, Luo Feng menatap. Seketika itu juga, binatang itu melolong, menatap dengan mata terbelalak. Kedua tubuh itu menatap kristal yang tampak normal yang bersinar terang dengan banyak warna, energi kuat yang misterius, dan ketidaknyamanan waktu dan ruang, langsung membuat Luo Feng mengerti. Harta karun besar, aku telah menemukan harta yang sangat besar. Sial, ini adalah harta karun sejati pemuda ras nasi tersebut. Aku penasaran, pada tingkat kaisar yang rendah, bagaimana dia bisa melepaskan waktu berhenti. Langkah itu bahkan lebih sulit daripada teleportasi. Ini pasti harta yang sangat besar. Luo Feng bergumam, menatap tajam pada kristal yang bersinar terang. Sebenarnya, ketika pemuda nasi menghentikan waktu, Luo Feng berpikir, dia telah menggunakan kombinasi dari bakat dan pemahaman hukumnya untuk melakukannya. Setelah melihat kristal misterius, Luo Feng langsung menyimpulkan, kemampuan itu pastinya dari bola kristal. Luo Feng telah melihat banyak harta, namun dia jarang melihat sesuatu dengan energi yang begitu kuat. Seketika itu juga, kata-kata misterius mulai muncul di permukaan kristal. Sapuan kata-kata itu seperti ukiran, meskipun Luo Feng tidak memahaminya, dia langsung mengerti mereka. Kata-kata ini, Luo Feng menatap tajam. Warisan catatan iblis. Itu kata-kata yang sama dari warisan catatan iblis. Iya benar, Luo Feng telah melihat kata-kata ini sekali sebelumnya, saat itu ketika ia menerima warisan catatan iblis. Kata-kata misterius yang sama dari sebelumnya, meskipun dia tidak mengenali kata-katanya, dia masih langsung mengerti apa yang mereka katakan. Kontennya sederhana, ringkasannya adalah, ini adalah kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi, segala bentuk kehidupan penguasa sektor, dengan jiwa sepenuhnya dapat menerimanya. Setelah menyelesaikannya, dia bisa memulai pelatihan dalam teknik Dewa Cahaya Mimpi.
Menyelesaikan warisan sampai sempurna akan membuat seseorang menjadi utusan dewa. Utusan dapat menyatu dengan kristal ini dengan tubuh mereka. Jika berhasil, dia bisa menjadi kandidat dewa cahaya mimpi baru. Alam semesta sangat luas, namun hanya akan ada satu dewa cahaya mimpi. Jika seseorang menjadi kandidat, yang lain dengan kristal paling banyak hanya bisa menjadi bawahan. Hanya ketika kandidat jatuh maka yang baru akan muncul. Warisan terjadi sekali setiap 10.081 era, yang ini digunakan 82 era yang lalu, membutuhkan 9.999 era yang lain, untuk menerima yang lain. Luo Feng berkedip setelah membaca. Dia memahami calon dewa cahaya mimpi ini, berarti ada banyak yang benar-benar membuat kemajuan besar dengan warisan ini. Jelas kesulitannya jauh di bawah warisan dari catatan iblis. Saat itu warisan catatan iblis mengatakan, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun yang menyelesaikannya. Dan cara pewarisannya juga, akan terlihat sangat berbeda. Warisan catatan iblis berjalan selangkah demi selangkah, hanya mencapai akhir, apakah itu akan memungkinkan seseorang untuk memiliki kemajuan besar. Warisan cahaya mimpi ini pertama kali mempelajari teknik dan melatihnya. Ketika seseorang mencapai tingkat utusan, ia bisa menunggu kandidat saat ini jatuh dan tumbuh. Satu lagi era 9.999 untuk yang berikutnya. 100 juta tahun, Luo Feng tidak bisa menahan tawa, sepertinya warisan terakhir benar-benar digunakan oleh pemuda nasi itu, dia pasti punya teknik di dalamnya, maka dia bisa menggunakan jurus menghentikan waktu. Apa yang harus aku lakukan tentang ini? Luo Feng bergumam, ini adalah harta karun, namun dia tidak bisa menggunakannya. Hanya menebak-nebak saja, sudah jelas bahwa ini terkait dengan hukum waktu. Namun dia berjalan di jalur Dewa Binatang. Jalan ini, adalah jalan sejati dari para penguasa alam semesta, terutama yang memadukan emas dan ruang. Secara alami ia tidak akan membuang waktu untuk mempelajari hukum waktu, menghususkan diri lebih efisien, menghabiskan waktu untuk apa yang ia dapat lakukan. Namun dia tidak bisa menggunakan ini. Tetapi nilainya tidak dapat dipungkiri, ini adalah kristal warisan, yang terjadi sekali setiap 10.081 era, sulit untuk menentukan nilainya. Aku tidak bisa menggunakannya, ini akan menjadi sia-sia di tanganku, siapapun yang ingin menggunakannya harus menunggu 9.999 era. Luo Feng menggelengkan kepalanya, hanya mereka yang hidup selama itu akan memiliki kesabaran. Aku akan bertanya pada guru tentang bagaimana menghadapi ini. Ucap Lu Feng, dan dia segera membuat keputusan. Kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya di dalam harta karun, itu jelas jauh lebih jarang, harta seperti itu, paling mudah untuk mendapatkan jawaban dari pemimpin kota kekacauan utama. Kaisar Truyan juga berlatih hukum ruang angkasa, dia pada langkah terakhir sekarang untuk menjadi seorang ksatria. Ini tidak berguna baginya. Luo Feng sangat berterima kasih kepada Truyan, jika dia bisa membantunya, dia pasti akan melakukannya, namun, Kaisar Truyan berada pada langkah terakhir, banyak harta berharga yang tidak berguna baginya. Harta yang sangat berguna ini, namun Luo Feng tidak mampu untuk menggunakannya, dan hanya akan sia-sia baginya. Xin kemudian berpindah ke alam semesta maya, di puncak tertinggi Pulau Guntur, energi chaos primal yang tak berkesudahan melanda istana, itulah istana pemimpin kota. Luo Feng muncul di luar pintu masuk dan melangkah masuk, berjalan ke dalam. Guru, Luo Feng membungkuk hormat, ada apa? Suara tenang terdengar dari energi kekacauan. Aku baru saja memperoleh harta dari perang wilayah luar. Dia berkata dengan hormat, harta ini, aku belum pernah melihatnya. Setelah memeriksanya, kata-kata misterius muncul di permukaan dan aku harus tahu bahwa itu adalah warisan kristal untuk Dewa Cahaya Mimpi. Kristal warisan dewa, pemimpin kota berjalan keluar dari energi kekacauan. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatannya, bentuk kehidupan pada tingkat itu secara alami membuat Luo Feng tunduk. Ekspresi pemimpin kota itu biasa saja, matanya dalam dan sangat dalam, dia tersenyum, kamu benar-benar mendapat kristal warisan Dewa Mimpi. Keberuntunganmu pasti baik, bahkan aliansi Hong hanya mengumpulkan lebih dari 8.000 kristal seperti itu. Seperti untuk kristal Dewa Cahaya Mimpi, aliansi Hong hanya memiliki satu, itu sangatlah jarang. Mendengar penjelasan itu Luo Feng tidak berkedip. Tidak aneh, pemimpin kota berkata, dulu ketika kamu menerima warisan uang kertas iblis, ada 32 istana di sana. Warisan cahaya iblis memiliki puluhan hingga lebih dari 100, mengapa mengejutkan?
ucap pemimpin kota kekacauan primal berbicara. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.